Pak Purbaya, bagaimana tanggapan soal alumni LPDP yang bangga anak WNA? Itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sudah setuju mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh, Milir? Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Wah, masalah atau polemik daripada LPDP ini makin hari makin viral guys, makin panas. Jadi baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana ada seorang wanita penerima LPDP bernama Dwi. Dan si Dwi ini seperti yang kita ketahui bersama, dia sesumbar bikin video yang mengatakan bahwa cukup saya aja yang WNI, anak saya nggak usah WNI. Dan ini melukai hati daripada netizen, orang Indonesia terutama di media sosial ya. Tidak hanya itu, ternyata Pak Purbaya juga ngamuk gitu. Pak Purbaya mengatakan, ya udah balikin aja duitnya. Kalau kalian tuh mengatakan seperti itu, balikin aja duitnya. Kalian kan kuliah menggunakan LPDP, ya udah balikin aja duitnya. Jangan ini dong, jangan macam-macam dong gitu, kata Pak Purbaya. Nah, yang jadi pertanyaan, Anda di pihak mana? Apakah Anda di pihak Pak Purbaya atau di pihak Dwi? Kemudian kalau saya perhatikan, banyak juga orang Indonesia yang mengatakan hidup cuma sekali malah jadi warga NI ya. Hidup cuma sekali malah jadi warga Indonesia gitu. Ada jargon-jargon seperti itu di media sosial kalau saya perhatikan. Nah, yang dia pertanyaan, kenapa jargon seperti ini muncul? Apakah ini yang mempengaruhi kenapa Dwi mengatakan bahwa cukup saya aja yang WNI, anak saya jangan gitu? Apakah dia menyelamatkan anaknya dari yang namanya negara yang korup gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Anda di pihak mana? Di pihak Pak Purbaya atau di pihak Mbak Dwi ini? Jadi gini guys, melihat masalah ini kita nggak boleh hanya dari satu sudut pandang ya, harus dari berbagai sudut pandang. Ya, saya akui bahwa Mbak Dwi ini salah ya. Dia mengatakan bahwa cukup saya aja yang WNI, anak saya enggak. Ini seperti mengkhianati pajak kita. Kita bayar pajak untuk apa? Untuk biayain Mbak Dwi ini untuk menerima LPDP. Tapi balasannya ya cukup saya aja yang WNI, anak saya enggak. Itu kan melukai hati rakyat Indonesia ya. Tapi gini guys ya, saya tidak berpihak pada Mbak Dwi di sini ya. Mungkin saja dia mengatakan seperti itu karena melihat kondisi Indonesia gitu ya. Seperti misalnya masyarakat kita yang korup ya, kemudian pemerintah yang korup, bukan cuma masyarakat yang korup tapi pemerintah juga korup gitu. Karena pemerintah yang korup itu akan memilih pemimpin yang korup gitu. Kemudian kondisi negara kita carut marut ya, kemudian kita itu nggak bangga jadi WNI, kemudian kita nggak punya jiwa nasionalisme, kemudian ada macam-macam deh pokoknya ya, politik identitas ya, kemudian para pemuka-pemuka agama sibuk berpolitik ya, kemudian dikit-dikit penistaan ya, dikit-dikit menghina agama gitu. Jadi dia lebih memutuskan tinggal di Inggris. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita harus membela Mbak Dwi di sini? Saya tidak membela Mbak Dwi ya, saya juga tidak menyalahkan beliau ya, walaupun banyak orang yang menyalahkan Mbak Dwi ya. Saya tidak melihat masalah ini dari satu sudut pandang. Tapi gini guys, kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagian interview ini, kalau boleh jujur sejujurnya, masalah ini muncul karena apa? Karena dipengaruhi oleh keadaan di Indonesia guys. Jadi untuk supaya masyarakat Indonesia itu bangga dengan negaranya, mari kita perbaiki ya, walaupun sangat mustahil ya untuk diperbaiki. Mari kita perbaiki, nggak ada cara lain gitu. Gimana caranya? Tapi kan kalau saya ngomong misalnya solusi gitu, nanti pasti banyak nanti yang nggak mau gitu. Solusinya harus dari negara sekuler ya. Kita harus dari negara sekuler guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena rata-rata negara maju itu adalah negara sekuler. Coba saya mau nanya sama yang interview ini, apakah ada negara maju di dunia ini yang tidak sekuler? Rata-rata negara maju itu adalah sekuler. Lalu kenapa kita membenci sekularisme? Apakah karena kita benci dengan yang namanya kemajuan? Jadi kalau kita membenci sekularisme itu artinya kita membenci yang namanya kemajuan. Ya mau nggak mau kita harus jadi negara sekuler. Ya, untuk memperbaiki negara kita harus jadi negara sekuler gitu, memisahkan antara agama dengan negara. Kenapa ini berpengaruh? Kenapa ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat berpengaruh. Jadi gini guys,
Jadi kalau kita tidak jadi negara sekuler, maka pemimpin kita itu akan senak jidat mengatakan, insya Allah saya akan menciptakan lapangan kerja, insya Allah saya akan menciptakan lapangan kerja 19 juta gitu misalnya. Nah, ketika jadi menjabat, ya dia jadi pejabat, kita tuntut, ya. Lalu pejabat pasti ngomong gini, kan gua ngomong insya Allah, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan nggak berkehendak gimana? Wong Tuhan nggak berkehendak, makanya lapangan kerjanya nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dia karena dia bawa-bawa Tuhan. Jadi pemimpin itu nggak boleh bawa-bawa Tuhan sebenarnya guys. Ya itu kata kasarnya ya, di negara maju nggak boleh. Karena apa? Kalau mereka gagal, mereka bersembunyi di balik kalimat insya Allah. Nggak boleh menggunakan kata insya Allah. Ya itu guys ya. Itu kegunaan daripada sekularisme. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti akan dikata-katain, oh kamu tuh anti agama, kamu mau memisahkan agama dengan negara, kamu menganggap bahwa agama itu nggak suci. Saya tidak mengatakan bahwa agama itu nggak suci, tapi permasalahannya kadangkala atau seringkali, bukan kadangkala, seringkali kita itu dimanfaatkan ya, orang yang beragama itu dimanfaatkan untuk tambang suara gitu, untuk lumbung suara, sehingga kita butuh yang namanya sekularisme. Apakah sekularisme itu mempengaruhi yang namanya kemajuan suatu bangsa? Sangat. Jadi Mbak Dwi ini kalau misalnya dia bangga dengan Indonesia, kalau dia bangga dengan negaranya, kalau negara kita maju, pasti dia bangga jadi warga negara Indonesia dong. Nggak mungkin dia mengatakan, cukup saya aja yang WNI ya, anak saya enggak. Karena dia melihat bahwa kalau anaknya jadi WNI itu nggak ada masa depan gitu. Itu guys, itu kalau boleh jujur ya, secara pahit ya. Mohon maaf bagi yang nonton video kalau misalnya nggak setuju dengan saya, boleh dibantah. Saya tidak mendoktrin yang nonton video, saya bukan kebenaran ya. Saya bukan merasa bahwa saya paling benar gitu ya. Saya juga bukan orang suci gitu ya. Mohon maaf bagi yang nonton video. Kemudian selain itu, bagaimana dengan Pak Purbaya? Pak Purbaya juga kalau saya perhatikan itu terlalu reaktif ya. Ini kan masalah yang biasa aja sebenarnya ya. Harusnya Pak Purbaya itu introspeksi diri ya. Negara kita kan nggak ada ini ya, nggak ada perubahan ya, sehingga ya bisa aja terjadi seperti itu karena nggak ada perubahan gitu, karena negara kita itu nggak maju dan sebagainya. Harusnya seperti itu ya. Seorang negarawan ya berpikirnya seperti itu gitu, jangan langsung reaktif, ya langsung ditagih gitu, nggak boleh seperti itu guys ya. Saya juga pembayar pajak, saya punya hak dong ya. Saya sama haknya dengan Pak Purbaya, sama-sama pembayar pajak, boleh dong. Jangan langsung berpihak pada Pak Purbaya karena Pak Purbaya itu pejabat, dia benar gitu, enggak juga gitu. Dia manusia biasa kok, ya bisa aja dia salah gitu. Jadi saya tidak membela siapapun di sini ya, saya tidak membela Mbak Dwi, saya tidak membela Pak Purbaya, saya tidak membela Konoha, enggak. Jadi yang saya bela itu adalah kejujuran gitu. Kalau boleh jujur, banyak orang Indonesia yang tidak bangga dengan negaranya. Itu intinya, itu pokok permasalahannya. Itu yang perlu diselesaikan dulu. Kenapa orang Indonesia itu tidak bangga lagi dengan negaranya? Apa alasannya? Karena korup. Pemerintah korup, masyarakat korup ya. Masyarakat juga korup guys. Nggak percaya. Seperti misalnya korupsi waktu ya. Kadarullah ya, saya telat kadarullah gitu. Kemudian suka bohong juga gitu ya. Insya Allah nanti saya akan datang, padahal nggak datang. Itu bohong namanya. Korup sama bohong kan sama itu. Kemudian kalau ketemu sama polisi di Konoha langsung 86 bayar gitu ya. Ya kalau ada masalah bayar gitu. Jadi dikit-dikit bayar. Itu yang perlu kalau saya perhatikan ya, perlu kita rubah ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan itu ya, orang Indonesia itu tidak pernah yang namanya introspeksi diri. Ini introspeksi diri itu penting banget guys. Warga Indonesia itu kan selalu menyalahkan pemerintah. Bukan berarti saya berpihak pada pemerintah di sini ya. Orang Indonesia itu selalu menyalahkan pemerintah. Oh ini yang salah, pemerintah yang salah. Oh kita nggak pernah salah. Wong yang milih pemerintah kita. Jadi pada intinya pemerintah yang tolol dipilih oleh pemimpin yang bodoh. Sekali lagi saya katakan, pemerintah yang bodoh dipilih oleh pemerintah yang tolol. Yang memilih pemimpin yang tolol itu yang kita. Ya salah kita dong, salahkan diri sendiri gitu ya. Jadi bagaimana dengan kasus seperti ini? Apakah akan berlanjut seperti ini? Akan ada seperti ini? Akan pasti banyak seperti ini. Dalam hati para penerima LPDP itu sebenarnya itu bentuk pelarian mereka ke luar negeri guys. Ya kalau boleh jujur ya, karena mereka muak dengan negara kita gitu, sehingga mereka ya kuliah di luar negeri ya, kemudian mereka pergi ke luar negeri ya, untuk apa? Untuk memperbaiki nasib mereka. Intinya ya mereka itu ya sebenarnya kalau boleh jujur ya, mereka itu muak dengan yang namanya negara kita gitu ya. Itu kalau saya perhatikannya. Menurut kalian gimana? Apakah
penerima LPDP ini ya, Mbak Dwi ini adalah orang yang tidak tahu diri gitu, tidak tahu terima kasih gitu, silakan tulis di komentar ya. Saya tidak berpihak pada Mbak Dwi di sini ya. Selain itu kalau saya perhatikan ya, kalau saya amati sebuah negara yang tidak bangga dengan pemimpinnya, tidak bangga dengan negaranya, tidak bangga jadi WNI, itu biasanya ciri-ciri negara tersebut mengalami yang namanya keretakan. Seperti misalnya Venezuela. Dulu juga Venezuela sebelum hancur sekarang ini, dulu juga seperti itu ya. Ada istilah kabur aja dulu. Di Indonesia kan sudah ada tuh ya, kabur aja dulu. Arti kabur aja dulu tuh karena pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja gitu ya. Kenapa pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja? Ada permasalahan yang sangat pelik, tapi jarang dibongkar. Apa itu? Jadi pekerja kita itu tidak kompeten ya, udah nggak kompeten, kemudian ngatur-ngatur investor gitu ya. Jadi kalau boleh jujur, saya tuh pernah beberapa kali ketemu dengan investor luar ya, terutama dari China, dari Taiwan, ya dari Singapura ya. Dia mengatakan, ya mereka serempak mengatakan, ternyata mereka itu tidak boleh menggabungkan antara agama dengan pekerjaan. Artinya gini, kalau kita lagi kerja, lalu ibadah, ya misalnya 5 kali sehari ibadah gitu, itu sebenarnya harus dipisahkan gitu ya. Kenapa harus dipisahkan? Karena ibadah itu kan masalah pribadi, bukan masalah profesional gitu atau masalah publik gitu. Artinya gini, boleh ibadah tapi di luar jam kerja gitu. Jadi investor itu rata-rata sekuler guys. Mereka memisahkan antara agama dengan pekerjaan gitu. Sehingga negara kita itu tidak ramah dengan yang namanya investor. Nah, ketika negara atau masyarakat kita tidak ramah dengan investor, maka lapangan kerja susah masuk gitu. Karena apa? Karena kita gitu ya, tradisi kita itu susah gitu ya, tidak sesuai dengan yang dimau oleh para investor. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan Vietnam, dengan China, China itu kan nggak ada kewajiban untuk melakukan ritual ibadah saat jam kerja. Ya, China juga seperti itu. Kalau misalnya ada mengatakan, oh ini kan nggak seberapa, nggak bakal bangkrut perusahaannya. Iya, itu kan prinsip kita ya, bukan prinsip daripada investor. Prinsip daripada investor itu, walaupun waktunya sedikit, itu sangat-sangat diperhatikan. Karena gini, kalau misalnya nih satu orang melakukan hal yang sama gitu ya, kalau misalnya ada ratusan ribu orang melakukan hal yang sama, ya waktunya udah berapa yang hilang coba? Ya setelah selesai ibadah, mudut gitu ya. Selesai ibadah, kemudian biasanya kalau seperti itu dilama-lamain ya, kemudian goler-goler gitu ya, santu-santui gitu setelah saya ibadah. Itu kalau seperti itu guys ya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Ya tolong ditulis di komentar ya. Sekian video ini ya, terima kasih sudah memahami. Saya tidak mau membedakan agama tertentu di sini ya, tapi ini ada hubungannya ya. Sekuler dengan agama itu ada hubungannya, dengan kemajuan suatu bangsa ada hubungannya, dengan duit ini ada hubungannya, ada korelasinya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bilang sini, salam rasional.